itu awal berdiri itu di tahun 2020, tepatnya di 17 Agustus. Jadi waktu pas Independence Day, Cetana itu diambil dari bahasa Sanskerta, artinya itu kesadaran dan kelestarian. Intinya sih kita ingin menyampaikan untuk hidup berkesinambungan antara hidup sehari-hari dan juga berbuat baik kepada lingkungan. Itu sih sebenarnya inti dari Cetana. Cetana itu dibangun dari keresahan owner sendiri sih, kan owner seorang ibu ya, dimana kalau belanja bulanan itu kan pasti beli banyak kebutuhan ya. Nah pada saat belanja bulanan itu owner dari Cetana namanya Bu Nisa itu ngerasa kayak kok dari satu rumah tangga aja dia sudah menghasilkan banyak sampah kemasan awal dari situ. Terus beliau sempat mikir, gimana kalau misalkan ini baru satu rumah tuh udah seberapa banyak, dan akhirnya gimana kalau misalkan ternyata ini satu kota bahkan sampai satu negara gitu, pasti bakal menumpuk banget tuh. Makanya dari situ Cetana tuh hadir kayak untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi mencoba untuk sustainable atau mencoba untuk mengurangi sampah kemasan. Itu sih awalnya yang akhirnya membuat owner memiliki gagasan untuk punya Cetana, untuk membangun Cetana gitu sih. Kita tuh sebenarnya ada dua produk utama lah. Yang pertama itu konsepnya ada bulk store, atau kayak di mana customer itu datang bawa wadah sendiri terus refill. Terus yang kedua ada memang produk-produk yang udah jadi. Nah produk-produk yang udah jadi ini ada produk-produk ramah lingkungan, terus ada juga skincare, body care gitu. Jadi kita punya beberapa produk yang kita pastiin lokal dan sustainable gitu sih. Kita tuh memang ingin mengedukasi untuk teman-teman atau customer itu bawa produk wadah sendiri dari rumah. Jadi bawa wadah sendiri, nanti kita timbang dulu wadahnya berapa, kita catat, terus nanti customer bisa isi sendiri atau kita bisa bantu isikan, lalu kita timbang lagi. Jadi customer hanya menimbang yang mereka isi aja dan membayar yang mereka isi aja gitu. Jadi jatuhnya lebih murah sih. Itu yang bikin aku kaget sebenarnya, ternyata kita punya, awalnya kita bukan iseng ya, tapi awalnya dari keresahan aku dan owner Bu Nisa untuk kayak kita tuh kan cewek-cewek suka pakai skincare ya. Terus ngerasa kalau misalkan skincare-nya udah pada habis, itu tuh kita bingung kayak ngerasa bersalah aja itu ngebuang gitu aja. Akhirnya aku mengajukan ide dengan Bu Nisa kayak gimana kalau misalkan kita drop skincare waste. Akhirnya kita buat program tuh tentang drop skincare waste, kayak itu kemasan produk kecantikan itu bisa di drop di kita untuk si kemasannya diolah kembali, jadi nggak langsung dibuang gitu aja gitu. Nah ternyata itu responnya sangat positif banget, karena awal juga aku kurang pede gitu, aduh ada nggak ya yang mau drop skincare waste-nya gitu, karena kan mungkin terkesan agak ribet ya gitu, dibawa dulu ke sini gitu. Tapi ternyata itu banyak banget responnya positif banget, dan sampai sekarang kita udah mengolah sekitar 23 kilo sampah skincare waste ini per 2022 kemarin gitu. Jadi memang itu yang bikin kita kaget, dan ternyata kita bisa loh dengan small step, tapi kita bisa bikin big impact. 23 kilo untuk skincare waste itu banyak sih. Sebenarnya satu yang paling aku dan Bu Nisa selalu suarakan adalah sekecil apapun stepnya itu tuh bakal impactnya besar banget, dan kita tuh nggak harus yang kayak langsung zero waste, langsung kayak nggak pakai plastik sama sekali, itu tuh nggak apa-apa gitu. Kayak kita mulai dari hal termudah yang kita bisa lakuin aja, misalkan contohnya sesimpel bawa shopping bag sendiri gitu, atau mungkin bawa wadah sendiri. Itu kan terkesan ribet ya, tapi sebenarnya dari hal-hal kecil itu sangat mudah dilakukan gitu. Sebenarnya mulai dari hal kecil aja sih, kita nggak harus langsung shifting yang benar-benar kayak langsung big step, tapi kita juga bisa mulai dari kecil lah, satu persatu lah diselesaikan.